Halo, pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan saya Susan. Di sini saya akan sharing mengenai tipe data konstanta dan variabel. Data dalam C++ dikelompokkan menjadi berdasarkan panjang data, di mana kelompok data tersebut dibedakan berdasarkan tipe data, yang mana tipe data tersebut merupakan representasi dari nilai jenis dari nilai data tersebut. Untuk lebih jelasnya, maka saya akan langsung mulai dari tipe data. Untuk tipe data dibagi menjadi 4. Ada tipe data dasar, yaitu bilangan bulat, bilangan real atau biasanya menggunakan pecahan. Kemudian tipe logika dan tipe karakter atau teks. Untuk tipe data bilangan bulat, terdapat banyak macam tipe data, misalnya integer, unsigned integer, signed integer, short integer, unsigned integer, signed short integer, long integer, signed long, dan unsigned long. Di sini ada rentang-rentang nilainya. Untuk unsigned integer adalah nilai yang semuanya plus, dan untuk signed integer itu dimulai dari minus 32.768 sampai 32.767 jika bitnya sama dengan 16. Tapi jika ukuran bitnya adalah 32, maka semakin panjang datanya, yaitu minus 2 miliar sekian sampai 2 miliar sekian. Kemudian ada tipe data logika, di mana nilainya hanyalah true dan false, yaitu tipe data ini dinyatakan dalam tipe boolean atau bool. Kemudian tipe data karakter atau string. Untuk tipe data karakter itu adalah nilai karakter per satu karakter, sedangkan string adalah kumpulan karakter. Untuk tipe data karakter biasa, maka stringnya hanya char dan kemudian nama tipe datanya. Tapi jika tipe data tersebut merupakan kumpulan dari karakter atau string, maka ditambahkan pointer. Untuk tipe data string diapit oleh petik ganda seperti ini, tapi untuk tipe data karakter hanya diapit satu petik, bukan petik ganda. Untuk ukurannya dan rentang nilai adalah sebagai berikut. Kemudian kita mulai menuliskan sebuah program. Untuk contoh program dari tipe data, kita mulai dengan tipe data dasar. Saya beri nama dulu di sini. Ini merupakan modul 21, di mana ini adalah tipe data dasar. Kita mulai untuk jangan lupa untuk pertama kali kita tambahkan header di sini. Headernya adalah iostream. Karena tipe data, maksud saya penggunaan untuk menghemat, sehingga si out tidak menggunakan std di depannya. Di sini saya tambahkan penggantian std tersebut. Kemudian untuk setiap program harus ada fungsi utama. Fungsi utama tersebut
ditandai dengan adanya main di sini. Kemudian coba membuat program. Di sini adalah biasanya untuk judul saja. /n, jangan lupa untuk menambahkan fungsi enter sehingga ini tidak menyatu, sama seperti di atasnya. Cout di sini untuk mempercepat saja. Oh maaf, ini kurang. Kemudian kita assign tipe data misalnya X, di mana nilai X adalah 10. Jangan ditiru, ini untuk mempercepat saja. Ini untuk bilangan real dari X, nilai X di sini, kemudian kita assign nilai X and line. Cout ini merupakan statement dari untuk C++. Jika kita menggunakan C, biasanya digunakan adalah printf. Di sini untuk nilai tipe bilangan real seperti ini. Kemudian kita coba untuk mengassign nilai maksud saya ini tipe bilangan bulat, dan selanjutnya kita akan mengassign nilai bilangan real atau bilangan pecahan. Y sama dengan misalnya nih float Y, kemudian Y nilainya adalah misalnya 123 134. Kemudian samakan saja dengan di sini. Contoh nilai tipe data untuk bilangan real. Di sini kita ganti nilainya Y. Ini hanya statement yang di dalam tanda petik. Untuk memasukkan nilai Y tersebut, maka nilainya adalah di sini, Y. Kemudian kita coba membandingkan karakter dan string. Untuk karakter dan string, misalnya char karakter sama dengan A. Nah, untuk karakter maka digunakan satu petik, tapi jika string maka kita gunakan pointer, misal kata. Dan untuk misalnya kumpulan kata tersebut tapi menggunakan array, maka di sini kumpulan kata ini array 39. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.
seharusnya ini adalah panjang karakter ini seharusnya adalah 39. Jika lebih dari 39 maka akan terjadi error. Namun jika kurang dari 39 maka tidak akan terjadi error, tapi tidak akan terisi. Di sini kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 5, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Ini seharusnya error. Kita singkat seperti ini. Untuk menampilkannya cukup tulis seperti ini, karakter, maaf kurang ini tanda petik koma, jangan lupa selalu tambahkan petik koma setiap selesai menulis sebaris teks, sebaris perintah maksud saya. Agar sistem tidak langsung keluar maka kita gunakan sistem pause. Jadi begitu di run sistem ini, maksud saya program ini, untuk tidak langsung keluar program dan return 0, mengembalikan nilai 0. Ini adalah akhir dari return adalah akhir dari program fungsi main mengembalikan nilai 0. Kita coba debug, klik yes. Terdapat error di sini. Untuk tadi sedikit keluar error, bisa kita lihat di view other windows, error list. Jika terdapat error di sini array bound overflow, sepertinya masih kepanjangan tadi, maka kita panjangkan, coba 41 sebanyak. Kita coba debug lagi. Tidak ada error, tidak keluar error. Build sempurna. Dengan itu contoh nilainya adalah seperti ini, contoh nilai bilangan bulat, contoh nilai bilangan real, dan ini adalah karakter, ini string, dan ini kumpulan karakter. Selanjutnya kita coba ke modul 2, yaitu konversi data. Untuk konversi data itu merupakan jika satu tipe data tidak melakukan tipe data yang sama, maka akan dikonvert ke tipe data yang telah ditentukan, sehingga kedua tipe data sama dan dapat dijalankan. Misal di sini, jika salah satu operan bertipe long double, maka yang lain akan dikonversi menjadi long double. Jadi jika misal salah satunya adalah double biasa, maka akan dikonversi ke long double. Jika salah satu bertipe long double, maka yang lain dikonversi menjadi double. Dan ketiga, jika salah satu operan bertipe float, maka yang lain dikonversi menjadi tipe float. Misalnya integer, maka akan dikonversi menjadi float. Jika salah satu operan bertipe char, sign char, unsigned char, sign char, unsigned short maksud saya, maka yang lain akan dikonversi ke integer. Perubahan tipe data ini dinamakan typecasting. Selanjutnya kita coba untuk konversi tipe data. Di sini untuk menghemat waktu, karena untuk statement di sini bebas kita isikan, karena di sini adalah 2, saya ubah
Di sini untuk konversi tipe data dengan nama saya sama, dan untuk header sama-sama kita menggunakan IOStream. Jadi saya copy dari file tipe data dasar sebelumnya, dan using namespace std, kemudian integer dengan fungsi yang sama std. Jika kita tidak menggunakan using namespace std ini, maka cout di sini harus ditambahkan std seperti ini, semua cout. Jadi untuk menghematnya maka kita gunakan using namespace std, dan sistem return juga sama, dapat kita gunakan di sini. Kemudian kita lanjut ke inti dari konversi tipe data tersebut. Misal kita di sini mempunyai karakter, karakter, misal namanya adalah karakter X. Jangan lupa satu petik untuk karakter. Kemudian untuk melihat konversi, maksud saya untuk melihat karakter, statement di sini karakter A tersebut sama dengan, seharusnya munculnya nilai A-nya adalah X. Nah, untuk perubahan tipe karakter tersebut, maka di sini misalnya jika tipe data tersebut adalah karakter dan salah satu tipe datanya integer, maka akan jika nilainya diubah menjadi integer, maka karakter di sini akan seharusnya berubah menjadi sebuah integer dari nilai A. Kita coba save di sini, kita coba debug, klik kanan, debug, start new instance, yes. Di sini untuk karakter A adalah X dan nilai aslinya sendiri adalah 88. Itu adalah jika sebuah karakter dikonversi nilainya menjadi integer. Untuk modul ketiga, konstanta, untuk konstanta sendiri adalah identifier yang bersifat konstan atau tetap, artinya nilainya tidak dapat diubah. Misalnya sebuah tetapan, nilai tetapan misalnya pi, kecepatan cahaya dan sebagainya. Identifier adalah suatu pengenal atau identifikasi yang mendeklarasikan agar compiler dapat mengenalinya. Identifier berupa variabel, konstanta, fungsi, dan kelas. Untuk membuat identifier ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ini bersifat case sensitif, tidak boleh diawali dengan angka. Kemudian identifier tidak boleh menggunakan simbol seperti crash, add, tanda tanya, tanda seru, dan lain-lain. Tidak menggunakan kata kunci yang terdapat pada C++. Kemudian nama identifier sesuai dengan kebutuhan. Kita coba untuk membuat programnya dengan nama konstanta. Sama ini tadi
Sampai sini kita masih menggunakan nama yang sama. Dengan di sini tipe data 23 yaitu konstanta masih menggunakan using namespace std, kemudian fungsi utama di sini masih menggunakan system pause dan returnal. Untuk konstanta itu sendiri ditulis sebelum, untuk globalnya ditulis sebelum ini dengan nama seperti ini menyatakan konstanta integer. Jadi nilai max ini sendiri adalah 5 dan tidak dapat diubah lagi, seperti nilai konstanta pi yaitu 3,14. Kemudian kita assign nilai A tersebut, nilai max dalam array A di dalam ini. Jadi A max berarti A 5 dengan A dengan panjang data adalah 5. Kemudian kita coba menggunakan for integer c sama dengan 0, c sama kurang dari max, c plus plus. Kemudian untuk mengurutkan nilainya, maka di sini c sama dengan c dikali 10. Ini untuk menampilkan nilai dengan kelipatan 10. Ini untuk menghitungnya. Dan untuk menampilkannya sama, di sini kita menggunakan integer c. Untuk lebih sebenarnya ini bisa digunakan dalam satu baris program di dalam sini untuk menampilkannya, tapi agar lebih jelas maka di sini kita pisahkan. Untuk perhitungan nilainya ada c dikali 10 untuk nilai dari kelipatan 10, dan kemudian di sini untuk menampilkannya kembali kita menggunakan cout c nilai dengan di sini dengan max ini adalah 5 tetap nilainya. Kemudian kita coba run. Ada error di sini. Dia tetap menampilkan. Itu kelebihan dari Visual C++, dimana walaupun nilai tersebut kurang karena agak lebih pintar program ini, jadi masih dapat dijalankan, tapi kita harus membenahi kesalahan tersebut. Kita dimana kesalahannya tadi adalah kurangnya titik koma di sini. Kita debug lagi, masih ada yang error. Di sini kita kurang menambahkan titik koma. Kita debug kembali. Tidak ada error. Nah, di sini ditampilkan adalah nilai kelipatan dari 10 yaitu 0, 20, 30 dan 40. Kemudian kita lanjutkan untuk ke variabel. Variabel adalah sebuah identifier yang nilainya dapat diubah dengan sesuai kebutuhan program. Dalam variabel terdapat dua, variabel global dan variabel lokal, di mana variabel global dapat digunakan untuk seluruh fungsi. Kemudian
dalam semua lingkungan program dia dapat diidentifikasi jika variabel global, tetapi jika variabelnya lokal maka hanya dikenali dalam satu fungsi saja dan ditempatkan dalam sebuah fungsi. Untuk lebih jelasnya, maka kita mulai kembali di sini. Kembali saya untuk percepat saja. Untuk yang baru memulai ini jangan ditiru. Tulislah satu persatu. Untuk di sini sistem return sama. Kemudian untuk variabel global biasa dituliskan di sini. Misalnya integer dari A. Untuk integer dari A dapat dibaca, tipe data A tersebut dapat dibaca di semua fungsi dengan nilai yang dapat kita assignkan. Misalnya di sini 100. Cout ini untuk menampilkan saja. Variabel A sama dengan A. Nah, untuk tipe data lokal, maka tipe datanya diassign di sini di dalam sebuah fungsi. Jadi hanya fungsi tersebut yang dapat membaca variabel tersebut. Ini misal untuk menampilkan saja sih untuk fungsi cout, maka di sini diubah menjadi B. Kita coba debug di sini. Tidak ada yang error. Nah, di sini variabel A 100 sama, tetapi hanya di sini assign dari nilai tersebut berbeda-beda. Maksud saya untuk di sini A untuk dibaca oleh semua fungsi dan B tidak dapat dibaca semua fungsi, hanya dibaca oleh fungsi main. Sekian sedikit sharing dari saya tentang tipe data, konstanta, dan variabel. Semoga berguna bagi semuanya. Terima kasih telah menyaksikan video saya.